Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ma'na niyyati qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalb. At-talaffuzu bil lisani sunnatun wa waqtuha inda ghasli awwali juz'in min al-wajhi fil wudu'i wa inda ghasli awwali juz'in min al-jismi fil hadathil akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, yaitu di sela-sela waktu kita malam hari ini antara maghrib dan isya, kita sama-sama menghadiri tempat pembacaan ilmu agama, yang mana dengan kita berkumpul di sini, Rasulullah SAW menyebut perkumpulan kita ini dengan Raudhatul Jannah, salah satu daripada taman-taman surga. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, yang artinya salah satu dari taman-taman surga yang ada di alam di bumi ini adalah majlis zikir. Jadi majlis ilmu ini termasuk majlis zikir. Hakikat daripada zikir itu adalah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita di sini juga mempelajari ilmu-ilmu agama, hakikatnya adalah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini ulun ini minta maaf, ini selalu merekam kajian ulun ini di handphone. Ini karena satu gawi dua pekerjaan yang bisa tergawi gitu. Jadi ulun ini merekam di sini karena rekaman ini ulun pakai untuk anak-anak ulun, murid-murid ulun yang belajar secara daring. Jadi sarajur rumahnya kalau ulun mengajar pelajaran agama yang kebetulan materinya mirip-mirip, jadi direkam, jadi nanti anak-anak bisa menonton tayangan rekaman ini di channel YouTube. Jadi siapa aja bisa nonton, termasuk yang ada di Arab Saudi pun mau nonton. Nah, ini supaya tak hemat gawian, jadi direkam. Nah, adapun pembahasan kita tentang hari ini adalah berkaitan dengan wudu. Nah, rukun daripada wudu, yang pertama itu adalah niat. Ngaran niat, ujar pengarang kitab, adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Ngaran niat itu ujar pengarang kitab adalah menyengaja akan sesuatu muqtarinan bi fi'lih, tapi disertai dengan perbuatannya. Namun yang ada disertai dengan perbuatan itu ngarannya lain niat. Lain niat. Berarti yang maksud dengan niat di sini adalah keinginan, qasdu syai', menyengaja itu artinya keinginan akan sesuatu tetapi disertai dengan gawiannya. Adapun andaknya niat ini adalah di hati, qalbu, di hati. Jadi di hati, andaknya niat di hati. Jadi di sini kadada sambatannya di hati itu membaca niat, tetapi
qasdu syai' muqtarin fi'lihi ini artinya mengingatkan tujuan daripada menggawi satu pekerjaan. Jadi kalau misalkan kita hendak berwudu, niat daripada wudu itu, maksudnya niat itu adalah mengingatkan apa yang kita tuju nih, apa yang hendak kita gawi ini, apa namanya berwudu. Berwudu ini bisa apa nih, diingatkan. Kada dibaca di dalam hati, kada cuma diingatkan. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, tapi disertai dengan gawiannya. Wa mahalluha, adapun andaknya niat ini adalah di dalam hati. Wa talaffuzu bil lisan sunnatun, adapun mengucapkannya di muntung itu hukumnya sunnah. Wa waqtuha, adapun waktu daripada mengingatkan niat ini adalah ketika ghusli awwal juz'in minal wajhi fil wudu, itu mengingatkannya waktunya itu adalah pintangan membasuh juzuk bagian awal daripada muha. Sedang dari muha pamulaan tagatuk antara banyu lawan kulit di muha nih. Nah di situ mandak niat. Nah, sedangkan niat ini mengingatkan gawian apa ngarannya, mengingatkan wudu ini bisa apa gitu. Ya, maksudnya itu sahaja aku berwudu merangkatkan hadas kecil, karena Allah Subhanahu wa taala itu nang dinyatakan kada dibaca dalam hati, kada dinyatakan. Nah, dinyatakan. Talakas gawiannya tuh menyatakan amunnya membaca panjang anunya waktunya membaca dalam hati. Tapi yang di sini jar pengarang kitab itu adalah mengingatkan niat. Mengingatkan niat itu kada perlu dibaca, yang penting ingat. Adapun mengucapkannya di muntung sunnah. Kenapa jadi sunnah? Karena mengucapkan di muntung ini membantu hati dalam mengingatkan niat. Sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i sunnah. Sama kayak sembahyang usolli nang usolli di muntung itu sunnah. Sunnah itu tujuannya biasa mengingatkan niat ketika takbiratul ihram. Waktuha inda ghusli awwal juz'in minal wajhi fil wudu, wa inda ghusli awwal juz'in minal jismi fil hadatsil akbar. Dan ketika ini pikolahnya niat mandi wajib, lah mandak niat mandi wajib itu adalah pintangannya pamunaan bagian awak kita ini nang bersentuhan dan lawan banyu. Nah di situ di awal niat mandak niat apa katanya kepala betul pas nang banyu di kepala ini basah. Nah di sini ada perbedaan yang harus kita pahami. Ada ngarannya najis, ada ngarannya hadas. Nah itu belain tuh. Kalau najis itu kotoran nang sifatnya jasmani, nang ada di fisik. Itu najis ngarannya. Contoh tahi ayam najis. Terus kotoran manusia najis. Lagi nang najis nang kelihatan. Nah itu najis kiranya. Kalau hadas ini adalah kotoran, tapi nang kotoran sifatnya rohaniyah. Nah ada kelihatan. Jadi kalau orang bernajis itu kada batal wudunya. Jadi cukup dibersihi karena nang kotornya adalah bagian jasmani atau fisik. Sedangkan kalau berhadas, kalau hadas ini nang rigat adalah rohnya. Nah ini roh nang rigat. Kalau orang berhadas, orang takantut itu fisiknya kan rigat, tapi rohnya nang rigat, rohaniyahnya nang rigat. Makanya kalau orang berhadas, orang takantut itu berhadas, maka diwajibkan untuk berwudu bila hendak mengerjakan ibadah nang fardu. Nah, itu bedanya hadas lawan najis.
Jadi kalau najis itu ada bandanya. Walaupun kan ada pulang pembagian, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Nah, itu kan ada pulang pembagiannya tuh. Nah, cuman yang jelas di sini kalau najis itu ada bandanya, kalau hadas itu ada kelihatan. Nah, kalau najis itu no fisik no rigat, tapi kalau hadas itu roh no rigat. Makanya kalau berhadas, kalau najis kalau dihilangkan dengan dibasuh. Tapi kalau hadas itu menghilangkannya adalah dengan wudu atau dengan mandi apabila itu hadas besar. Karena hadas ini mengikat adalah roh kita, rohaniah. Jadi hakikatnya orang nang kada berwudu, kada berisi wudu itu rohnya rigat gitu. Nah, makanya kita itu dibiasakan untuk berisi mudawamah alal wudu, itu terbiasa untuk selalu berwudu. Jadi kalau batal wudu. Nah, itu anjuran amalan yang dikerjakan oleh tuan guru ulama-ulama kita mulai zaman dahari sudah. Mulai zaman dahari itu mudawamah alal wudu. Orang nak selalu menjaga wudunya. Wa makna tertib, adapun tertib ada rukun wudu itu yang terakhir disebutnya tertib. Kalau tertibnya hanya berurutan. Wa yundabu lil muridil wudu'i ay yabda'a bis-siwak wal basmalah. Nah, dianjurkan, disunnahkan bagi orang yang hendak berwudu itu sebelum berwudu itu bersiwak. Nah, bersiwak. Wah, ini gantian siwak ada sikat gigi. Nah, itu sama. Wal basmalah dan membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyaghsila kaffaihi thalathan dan membasuh telapak tangannya ini 3 kali. Kemudian yatamaddu wa yastanshaqqu bi thalathi ghurfatin. Kemudian berkumur-kumur 3 kali, berkumur-kumur kemudian dibuang banyaknya itu 3 kali. Nah, jadi berkumur-kumur, nah, kumur-kumur dimuntung, habis itu dibilas, dibuang banyunya, ambil pulang banyu 2 kali, buang, ambil lagi sekali 3 kali. Itu salah bisa urfatin 3 kali. Itu ngarannya ya tobat madu, itu berkumur-kumur. Westan syaku itu artinya membilas, membuang banyu, artinya mengeluarkan, kada ditangguh gitu. Kada ditangguh, kada dibersihin. Berkumur-kumur 3 kali. Wa yusallu bainahuma bikulli ghurfah. Wa yastanshiru ma fi batini anfihi biyasarihi. Kemudian beristinsyar ini memasukkan banyu ke hidung. Tapi jangan sekedar untuk membersih aja katanya. Jadi dikeluarkan pulang. Itu sebanyak 3 kali. 3 kali basuh hidung. Jadi anjuran Rasulullah itu sudah mulai bahari lah membasuh berkumur-kumur, membasuh hidung, membasuh tujuannya untuk supaya umat Islam ini terbiasa bersih, lawan supaya jangan ada virus-virus yang masuk, virus-virus penyakit dibersihi. Paling kada itu adalah dengan 5 kali berwudu saban hari. Itu anjuran hari sudah cuci tangan dan serabanya itu sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, zaman nangka ini tak pakai benar. Summa yaghsilu wajhahu salasan mubtadi'an min a'lahu wa yatilu ghurratah. Kemudian masuklah di sini membasuh 3 kali.
min a'la, jadi pengarang kita min a'la ini berarti mulai atas nih, basuh atas, mulai atas ke bawah sampai sini. Cuman yang perlu diperhatikan membasuh muha ini adalah termasuklah nang di muha ini kan urutannya segini. Jadi termasuk bulu-bulu nih nah. Bahasa kitanya cantong. Cantong ini wajib basuh. Cantong ini karena ini masuk area muha. Jadi kalau cantong ini panjang, sama panjangannya dibasuh nih. Cantong panjang, basuh sampai ke sini. Ini yang wajibnya. Tapi disunnahkan balabih, jangan mampas. Di awal mulai perbatasan mana nih? Perbatasan rambutnya. Mulai sini sampai ke sini. Cantong. Besar cantong nih. Jadi cantong ini kada boleh di set. Ini cantong ngarannya. Karena cantong ini masuk ke wilayah muha. Cantong. Jadi kalau cantong ini wajib basah ya. Karena masuk dalam wilayah muha. Ini panjang cantong nih. Panjang. Kalau cantongnya panjang, sepanjangan dibasuh. Sepanjangan dibasuh. Jadi kalau orang bisi janggut, nah diselat-selatnya gini, dibasuh sini, diselat-selatnya janggutnya supaya banyu masuk ke dalam sini. Wa takhlilu lihyatahu, wa yukhallilu lihyatahu, itu menyelat-nyelati janggutnya supaya banyu masuk. Kemudian muha sudah masuk nih lah muha sini. Tapi kalau di dalam hidung ini kada wajib dibasuh, kada perlu dimasukkan banyu ke dalam sini. Nah, di luarnya dibasuh. Sesengok janggut. Maka kalau janggutnya nang kandel baru di apa namanya diselat-selatin diginikan supaya banyu masuk. So, di sini dikatakan yukhallilu lihyatahu. Itu diselat-selati janggutnya. Summa yaghsilu yadul yumna salasan, kemudian membasuh tangan ya, sebelah kanan 3 kali. Wa yatilu tahjil wa yatilu tahjili wa yatilu tahjili. Fa yarfa'u ma fawqa al-mirfaqain ghayatuhu ila al-qatbi. Ini membasuh tangan. Basuh tangan tuh sampai sini, mirfaqain. Ini yang batas wajib. Sampai siku ngarannya ini. Tetapi sunnah dilebihkan sampai ke pundak separuh. Kalau batas wajibnya kan sini. Al-qatbi ngarannya siku. Tapi di sunnah dilebihkan. Jangan mampas. Karena mampas ini bisa kurang kan. Jadi harus berlebih, sunnah berlebih sampai ke pundak, sampai mana ini sampai pertengahan sini. Kenapa jadi sunnah dilebihkan? Karena kalau benar ya kalau kurang, yang kurang kan sah kan sebenarnya. Summa yaghsilu yadul yusra kadzalik, kemudian membasuh tangan yang kiri itu juga. Summa yaghsilu yadul yusra kadzalik, membasuh tangan kiri yang kiri. Yukhallilu asabi yadayhi bitashbik, kemudian imam tuntung itu adalah menyelat-nyelati jeriji bitashbiknya supaya banyu masuk ke sela-sela sini. Kalau ada nangkar sampai banyu masuk sini. Nyelat-nyelati jari dengan tasbik merahnya ini supaya banyu masuk ke dalam sini. Jadi banyu kita selat-selat ini supaya banyu masuk. Summa yamsahu ra'sahu thalathan wa ya'umu fil mashi jami' ra'sihi
fa yad'u ru'usa asabihi ala muqaddami ra'sihi wa yadhhabu biha ila qafahu. Kemudian berikutnya adalah menyapu kepala 3 kali. Menyapu kepala ini yang perlu kita perhatikan adalah menyapunya itu ini ada 2 cara lah. Ada nang cara nang hendak nang taringan, tapi ada juga kena cara nang afdal. Kalau nang cara nang ringan, itulah ambil banyu. Ini banyu. Lalu di sini dibasuhnya di sini, di ubun-ubun. Nah, ini ambil banyu sini. Sapuakan 3 kali. Sini di ubun-ubun. Ya, kalau yang gairnya tuh kalau yang biasanya kita lihat itu di sini. Nah, di sini ini di sini ini khawatirnya ini kalau rambut yang di sini yang dibasuh, ini kalau rambut ini ditarik, yang di muka ini ditarik, ini akan keluar dari batas rambut karena. Nah, kalau rambut yang dibasuh, kalau rambut yang karena kita tarik ini keluar lalu kita membasuh wudhu kita di sini, ini ada yang mengatakan kadesah. Nah, ini kalau ditarik ke muka ini kan keluar dari batasnya. Nah, jadi kalau hendaknya aman dari perbedaan pendapat ulama itu adalah di sini. Ini kalau ditarik-tarik kan kada keluar dari batas rambut. Nah, jadi kalau beginian rambut panjang kada boleh membasuh nang di belakang nang panjangnya tuh, karena ini keluar dari batas rambut. Nah, yang amannya adalah saya ambil banyu sini di ubun-ubun 3 kali. 3 kali ubun itu aman. Kalau nang di sini gairnya kalau tiba-tiba rambutnya ini keluar dari batas rambut ini batas rambut kita ya. Keluar dari sini itu ada yang mengatakan kedesah. Kemudian cara yang kedua itu adalah dengan meletakkan ini cara yang kedua. Ini yang afdal, tapi nyala yang afdal yang dicontohkan oleh Rasulullah itu kayak ini. Set, ambil banyu, set, tarik ke belakang. Kalau rambutnya ringan aja, publik. Ambil lagi banyu, set, tarik pulang ke muka 2 kali. Nah, yang ketiga, itu yang afdal. Wa ya'ummu fil mashi jami'a ra'sihi wa yadau ru'usa asabihi ala muqaddami ra'sihi wa yadhabu biha ila qafahu summa yamsuhu uzunai. Kemudian yang berikutnya adalah menyapu 2 telinga. Ini sunnah. Nah, telinga ini sunnah. Zahiruhuma, baik itu zahirnya belakang punggungnya ini, wa batinuhuma, atau nang bagian depannya sini 3 kali. Basuh muka, ambil, basuh telinga, set, 2 kali, 3 kali dengan air yang baru. Maksudnya tuh sekali basuh ambil banyu, sekali basuh lagi ambil lagi, sekali ambil lagi. Wa yatilu tahjid amanah tadi. Summa yaghsilu rijlahu, kemudian membasuh 2 kaki, kemudian membasuh kaki al-yumna salasan, sebelah kanan, membasuh betis sebelah kanan, membasuh betis sebelah kanan 3 kali. Wa yatilu tahjil, dan sunnah itu melebihkan dari batas nang wajib. Adapun batas nang wajib itu adalah sampai mata kaki. Nah, itu sunnah dilebihkan mata kaki. Jadi di mana mata kaki kita sebetulnya wajibnya, di mana sunnah dilebihkan. Lebihkan sedikit, ke atas akan sedikit. Summa rijlahul yusra, dari kemudian adalah batis
Kang kirinya seperti itu juga. Wa yukhallilu asabi'ahuma mubtadi'an min khinsaril yumna ila khinsaril yusra. Kemudian itu adalah yukhallil, membasuh, menyelap-nyelati jari-jari kedua tangan dengan dimulai dengan membasuh, menyelap-nyelati, diawali dengan kelingking kanan dan diakhiri dengan kelingking sebelah kiri. Hanya membasuh di salat-salat kiri. Warada fil khabar man tawadda'a fa ahsana al-wudu'i kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Rasul. Ini di dalam hadis daripada siapa ini Pak? Dari hadis min hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dari hadis dari Sayyidina Utsman bin Affan, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'i", barang siapa yang berwudu dengan sebaik-baik wudunya, dengan sebaik-baiknya, kharajat khatayahu min jasadihi, maka keluarlah segala nang kada baik, kesalahannya nang kada baik, ya misalnya dosa dan sebagainya, kesalahannya itu keluar daripada jasadnya. Hatta takhruja min tahti asbari, sampai keluarnya itu di bawah daripada kuku-kukunya. Ini maksudnya itu orang yang wudunya bujur, itu insya Allah mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Meriwayatkan juga Imam Abu Dawud. Man tawadda'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, dengan sebaik-baik wudu, kemudian sembahyang 2 rakaat, la yasbu fihima, dan tidak ada kelalaian menggawi nang kada berfaedah di antara keduanya itu. Artinya orangnya wudu dengan sebaik-baik wudu, kemudian sembahyang 2 rakaat. Biar aja niatnya ini sebujurnya sembahyang 2 rakaat imbah wudu ini, walaupun niatnya kada sambil sunat biasa, itu dianggap sebagai sunnah wudu, walaupun niatnya kada sunnah wudu, kada niat cara sunnah wudu tapi sunnah biasa, itu dianggap sunnah wudu. Man tawadda'a fa ahsana wudu'i, barang siapa yang berwudu kemudian wudunya itu baik pulang, kemudian sidininya sembahyang 2 rakaat, la yasufihima, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka orang ini mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dosa-dosanya yang sudah tagawi. Padahal sudah Allah Ta'ala mengampuni ini, bersih. Ini amalan yang sebujurnya ringkas, tetapi benar asal ngalih tagawi. Panjang. Adiyatul wudu'i wa dzikaruh, doa-doa. Ini ada doa-doanya dan zikir-zikirnya ketika kita berwudu, ada bacaannya sekalinya. Baru pada kegenangan membaca nih. Jadi kebetulan membaca kitabnya nih, jadi tak ingatakan doa-doanya nih bahari suang belajar gitu nah. Lalu kita kada kegenangan. Nah, ada doanya. Ketika pas wudu, ketika basuh tangan, basuh batis, basuh muka, basuh tangan, basuh rambut, itu ada doanya. Ada doanya sini. Yang bagi ayaqulal mutawaddi'u 'inda ghasli kaffain. Orang yang hendak berwudu itu pas pintangan membasuh. Ya kan tadi membasuh telapak tangan dulu. Hendak berwudu. Nah, ini doanya adalah pas membasuh tangan tadi, itu membasuh telapak tangan sebelum wudu tadi. Itu doanya adalah Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzu bika min syu'umil wal halakah. Syu'um ni artinya racun. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah. Ya Allah, ulun mintalah, mun kada bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia aja juga, enggak apa-apa ya.
Ya Allah, ini terjemahannya. Kalau takbir mengko ini ada bahasa Indonesianya dan terjemahkan. Ya Allah, sesungguhnya ulun ini meminta lawan pian al-yumna. Al-yumna ini maknanya sebelah kanan sebujurnya, tapi artinya di sini adalah keberuntungan. Karena bilanya yumna itu shimal itu orang yang rugi ya. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah. Ya Allah, ulun memohon lawan pian, meminta lawan pian al-yumna, keberuntungan, wal barakah dan keberkahan. Wa a'udzu bika minasy-syu'umi wal halakah, dan ulun memohon perlindungan lawan pian daripada asy-syu'um wal halakah. Syu'um ini arti makna asal nikah mustadnya racun, wal halakah dan kehancuran. Wa inda, nah ini doa ketika membasuh tangan sebelum berwudu. Wa indal mabwadati, dan ketika berkumur-kumur, itu adalah membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ulun memohon perlindungan ala dzikrika, agar ulun ini senantiasa mengingat pian, wa syukrika dan bersyukur lawan pian, wa husni ibadatik dan membagusakan ibadah kepada pian. Ini minta tolong kepada Allah agar ulun ini termasuk orang yang kawa berzikir, kawa bersyukur, kawa beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan ketika membuang bajunya pulang. Tadi kan tempat Allah itu berkumur-kumur, bajunya ditahan kemudian dibuang. Nah, ketika membuang bajunya ini ada doanya pulang. Allahumma arihni raihatal jannati wa anta 'ani radin. Ya Allah, arihni, gembirakanlah ulun dengan mencium, merasakan al-jannati, wewangian surga, wa anta rani, dan pian lawan ulun radin, ridho, dan pian lawan ulun cinta atau ridho. Wal istinsyar, wa indal istinsyar, kemudian ketika membasuh hidung pulang, itu ada doanya Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Artinya, ya Allah, ulun ini bujuran sungguh memohon perlindungan kepada pian dari merasakan neraka, merasakan siksa neraka, wa su'id dar, dan tempat nang buruk. Su'id dar ini sama neraka juga. Ini jangan sampai merasakan neraka. Wa inda ghaslil wajhi, dan ketika membasuh muha itu ada doanya juga, yaitu Allahumma bayyid wajhi yawma tabayyadu wujuh wa taswadu wujuh. Dan ketika pintangan membasuh muka, maka doanya adalah ya Allah, bayyid wajhi, putihakan muha ulun di saat atau di hari diputihakannya wajah dan dihilangkannya wajah. Maksudnya itu karena di hari kiamat, di mahsyar, setelah terjadi perkumpulan kita di mahsyar itu kan maknanya ada orang-orang yang wajahnya putih, ini calon-calon penghuni surga, tapi karena ada yang muhanya hiram. Muhanya hiram ini penduduk calon penduduk neraka. Jadi maksudnya ini, doa ini adalah ya Allah, jadikanlah ulun termasuk orang nang kaina berwajah putih, bermuha putih. Kata Allah, bayyid wajhi, putihakan muha ulun ya Allah di saat kaina di saat di hari di mana ada dua wajah, ada nang orang bermuha putih, ada nang orang bermuha hiram. Hanya minta golongan di golongan orang-orang yang muhanya
putih, artinya penduduk surga. Wa inda ghasli yadil yumna. Nah, ketika membasuh tangan yang kanan itu ada doanya. Doanya adalah Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah ulun kena kitab catatan amal ulun biyamini, dari sebelah kanan ulun. Karena kan bilanya diberi catatan sebelah kanan, termasuk min ahli jannah, termasuk orang-orang yang masuk surga. Tapi yang sebelah kiri lah berat. Wa hasibni ya Allah, dan hisablah ulun dengan hisab nang mudah. Berikutnya wa inda ghaslil yadil yusra, dan ketika membasuh tangan yang sebelah kiri itu ada doanya, Allahumma tu'tini kitabi bishimali wa la min wara'i zuhri. Ya Allah, jangan kena pian memberiakan lawan ulun kitab catatan amal ulun dari sebelah kiri shimal. Dan jangan, ya Allah, jangan sampai ya Allah pian dapat ulun mendapatkan kitab catatan amal ulun dari sebelah belakang. Nah, jadi lagi sebelah kiri, sebelah belakang alamat masuk neraka. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan catatan dari sebelah kanan. Wa inda masih ra'si, dan ketika membasuh menyapu kepala itu ada doanya. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah sya'ri, rambut ulun, wa bashari, dan kulit ulun, 'alan nar, atas api neraka. Ya Allah, jangan sampai artinya ini rambut dan kulit ulun ini menyentuh api neraka. Banyak ada hafal Arabnya, bahasa Indonesia aja. Wa inda masil uznain, dan ketika membasuh telinga, dua telinga itu doanya adalah Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah ulun ini termasuk orang-orang yang mendengarakan perkataan, yang baik. Jadinya orang yang katuju mendengarakan, misalkan pengajian, majlis taklim, majlis zikir, dan maka tujuh menghadiri, mendengarakan orang-orang pembacaan. Fayattabi'una ahsanah, dan mudah-mudahan ulun ini termasuk orang-orang yang mengikuti ahsanah, kebaikan, petunjuk. Wa inda masihir raqbah, wa inda qasli rijlain, dan ketika membasuh dua kaki. Indah kesenderajat ketika membasuh dua kaki, doanya adalah Allahumma tsabbit qadamayya 'ala sirati yawma tazillul aqdam. Ya Allah, sabit, kuatkanlah batis ulun di atas sirat. Kuatkanlah batis ulun di atas sirat, di atas jalan sirat. Yawma tazillul aqdam, di mana di hari-hari itu banyak 6 batis-batis tajamur. Maksudnya ini doanya adalah karena mudah-mudahan ya Allah di titian siratal mustaqim itu karena ulun kada tajamur gitu aja doanya tuh. Atau bisa juga makna doanya ini adalah ya Allah, jadikanlah ulun ini orang yang bujur taat, dan jangan sampai jangan sampai ulun ini jadi orang yang tersesat. Di antaranya pengertian doanya Nabi ini luas panjang. Wa yaqulu ba'da al-faraghi min al-wudu'i wa huwa mustaqbilu qiblati rafi'un yadayhi, dan berkatalah sesudah selesai dari berwudu tadi orang yang berwudu ini dan sambil menghadap ke kiblat lalu mengangkat tangan, ya rafi'un yadayhi, mengangkat dua tangannya lalu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni mutahhirin wa ij'alni min ibadikas salihin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu nama panjang doanya. Biasanya kalau kita asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna rasulullah Allahumma ij'alna tawwabin wa ij'alna muwahhidin wa ij'alna minal shalihin. Biasanya sampai situ aja, itu nama pendek. Tapi nama panjang itu sampai wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam, ditutup dengan salawat. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Oke, sedikit lagi lah. Wa bil hadisi, dalam sebuah hadis dikatakan man qala dzalika futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa yang berwudu lengkap dengan doanya yang seperti tadi, itu lainnya lengkap dengan doa, berdoa gitu, maka ujar di sini katakan futihat lahu abwabul jannah, orang yang seperti ini artinya istiqomah berwudu lengkap dengan doanya seperti ini, maka orang ini insyaallah akan dibukakan kepadanya itu pintu-pintu surga 68. Kemudian orang tersebut disuruh untuk memilih pintu yang mana ingin hendak masuk ke dalam surga. Cuma catatannya adalah istiqomah, rutin diamalkan. Warada man zakarallahu 'inda wudu'ihi dhahharallahu jasadu kulluh. Barang siapa yang berwudu sambil membaca doa-doa yang tadi, sambil ada zikir, maka Allah Ta'ala membersihkan jasadnya itu sebertaan dibersihkan. Jadi nang kada dibasuh tadi dianggap bersih juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa nang berwudu tapi inya kada membaca doa-doa yang tadi, man lam yadhkurhu lam yutahhar minhu illa ma asabul ma. Itu kada seberitaan nang diberesihi, tapi nang diberesihi hanya pintaman nang kulit nang disentuh oleh air tadi. Nah, ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau nggak salah Bidayatul Hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Kalau ada kritik silakan disampaikan ke ulun. Sekali lagi hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.